Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-19. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-19, di bawah satu perikop nubuat melawan Raja Yoyakim. Saya akan membacakannya mulai di ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Sri Paduka. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Yeremia bernubuat di kerajaan selatan Yehuda. Ia memiliki tugas untuk mengajak para pemimpin Yehuda, yaitu raja-rajanya, untuk bertobat terhadap perbuatan mereka yang melanggar hukum yang ada. Dalam Yeremia pasal 22 ini berisikan nubuatan Yeremia kepada beberapa raja. Salah satunya di antaranya adalah Raja Yoyakim. Raja Yoyakim merupakan keturunan Yosia, seorang raja Yehuda yang terkenal karena pada masanya hukum Taurat ditemukan dan seluruh Yehuda kembali melakukan tradisi upacara-upacara yang diatur di dalam Taurat. Berbeda dengan Yosia, Raja Yoyakim justru melakukan hal yang sebaliknya terhadap apa yang dilakukan oleh ayahnya, Raja Yosia. Yoyakim justru melanggar hukum Tuhan. Prinsip-prinsip umum untuk setiap penguasa adalah menyerukan agar raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran, dengan melindungi orang asing yang berada di dalam negeri, korban kejahatan, para janda dan para anak yatim. Raja juga tidak boleh menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan ini mungkin mengacu pada larangan pengorbanan anak atau perintah untuk menjaga hukum dan ketertiban agar orang tidak melakukan kekerasan di jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama hidup Yeremia, semua raja Yehuda kecuali Yosia gagal memenuhi cita-cita ini. Yoyakim misalnya, dia justru tinggal di Lebanon, yang di dalam Yeremia pasalnya yang ke-23 dikatakan, "Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau.
kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yoyakim merasa puas tinggal di istana yang terbuat dari pohon aras pilihan Libanon. Dia mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rakyat yang sebenarnya. Sehingga penghukuman Allah menjadi bagian dari Raja Yoyakim. Sebab firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia, aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia, aduhai Tuan, aduhai Sri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah raja-raja yang jahat di Yehuda ini, menggambarkan bahwa Yehuda membutuhkan seorang raja yang sejati, yang lahir melalui keturunan Daud, yang akan menjalankan hukum Tuhan itu dengan sempurna. Nah, Yesus Kristus adalah anak Daud yang sejati, yang memelihara hukum Allah dengan sempurna, dan yang melalui ketaatannya, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya, dalam memenuhi setiap tuntutan hukum dengan sempurna, telah memperoleh hak untuk memerintah umatnya selamanya. Sebab Yesuslah penggenapan dari nabi, imam, dan raja yang sesungguhnya. Tidak seperti banyak raja dan penguasa dunia ini. Yesus tidak pernah mengabaikan kebutuhan umatnya untuk memuaskan dirinya. Sebaliknya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus digunakan dengan mengorbankan orang lain, melainkan merendahkan dirinya untuk melayani umatnya. Pengorbanan diri ini adalah model bagi semua pemimpin yang saleh. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami belajar lagi melalui kebenaran firman-Mu untuk mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya di dalam hubungan kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.